China menambah daftar rival mereka dalam perang semikonduktor. Jika biasanya China akan meladeni Taiwan dan Amerika Serikat, kini Beijing harus menghadapi Belanda, tepatnya perebutan kendali atas perusahaan semikonduktor Nexperia. Nexperia yang awalnya merupakan perusahaan Belanda dan telah dijual ke China, tiba-tiba diambil alih kembali oleh Amsterdam. Langkah ini memicu gejolak baru dalam perang chip global, membawa Belanda terseret dalam pusaran persaingan AS-China yang telah memanas sejak perang dagang Trump. Dampak kepemilikan Nexperia bukan sekadar ekonomi, tetapi juga kontrol teknologi tinggi yang dianggap krusial untuk keamanan nasional dan rantai pasokan global di sektor otomotif dan elektronik. Tak ayal jika Amerika Serikat sedikit terlibat di belakang Belanda untuk menekan China. Bahkan sejumlah analis menyebut kasus ini bak film mata-mata abad ke-21. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan perusahaan yang akan jadi sentral cerita, yakni Nexperia. Nexperia merupakan anak usaha dari raksasa teknologi Cina Wingtest Technology. Nexperia awalnya merupakan divisi semikonduktor dari raksasa teknologi Belanda Philips, sebelum dipisahkan menjadi NXP Semiconductor. NXP Semiconductor kemudian dijual kepada perusahaan Cina Wingtest Technology pada tahun 2018. Setelah dijual, unit itu berubah nama menjadi Nexperia. Meskipun pemiliknya berpindah ke perusahaan Cina, kantor pusatnya tetap berada di Nijmegen, Belanda. Meskipun Nexperia tidak memproduksi chip canggih seperti prosesor, peranannya sangat vital. Mereka membuat chip dasar atau komponen sederhana seperti transistor, dioda, dan MOSFET, yang merupakan fondasi penting bagi hampir semua peralatan elektronik, mulai dari mobil, kulkas, sampai ponsel pintar. Lalu apa masalah yang terjadi? Pihak pemerintah Belanda memutuskan mengambil kendali penuh atas Nexperia pada Selasa 30 September 2025 lalu. Mereka menggunakan dasar hukum yang sangat jarang dipakai, yakni Wet Basic Bargeld alias Undang-Undang Ketersediaan Barang. Undang-undang ini disahkan pada masa Perang Dingin, tepatnya tahun 1952. Aturan kuno itu memberikan wewenang kepada negara untuk mengambil alih perusahaan strategis jika dianggap mengancam keamanan pasokan nasional. Menteri Ekonomi Belanda Vincent Karemans mengatakan, pengambil alihan itu karena pemerintah menerima sinyal serius dan mendesak soal masalah tata kelola di Nexperia, di mana CEO Nexperia dari China Zhang Weisheng memberi sinyal memindahkan operasi manufaktur penting dari Eropa ke China. Sementara kekurangan yang dimaksud oleh pemerintah Belanda bukanlah semata-mata masalah kekurangan stok, tapi juga masalah tata kelola internal perusahaan. Kabar pengambil alihan perusahaan oleh Belanda turut membuat nilai saham Wingtest selaku perusahaan induk anjlok tajam. Investor merasa tak pasti akan nasib perusahaan itu dengan adanya intervensi Belanda di satu sisi dan pembatasan ekspor Cina di sisi lain. Intervensi pemerintah Belanda dipicu oleh masalah serius dalam tata kelola Nexperia di bawah kepemimpinan CEO asal Cina Zhang Weisheng. Sebelum mengambil alihan, pengadilan banding Amsterdam telah menangguhkan Zhang karena adanya alasan sah untuk meragukan manajemen yang sehat. Pelanggaran fatal yang dilakukan Zhang adalah membeli wafer semikonduktor senilai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,3 triliun rupiah dari perusahaan satu induk di Shanghai, yakni Wingtest Shanghai Semiconductor atau WSS. Padahal kebutuhan produksi Nexperia hanya sekitar 70 juta hingga 80 juta dolar Amerika Serikat. Wafer dalam konteks ini bukan makanan ringan, tapi pengiriman lembaran-lembaran silikon yang menjadi bahan dasar utama pembuatan chip atau semikonduktor. Zhang disebut manfaatkan posisinya untuk membeli barang dari perusahaan satu induknya sendiri dalam jumlah berlebihan. Pengadilan menyebut perilaku Zhang mendekati kelalaian serius.
Apalagi selain masalah kelebihan stok, Zhang juga memindahkan otorisasi keuangan dari pejabat senior yang kompeten kepada orang yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Ia juga memecat pegawai yang menentang keputusannya. Praktik ini dinilai membahayakan stabilitas perusahaan. Dalam keputusan akhir, pengadilan memerintahkan seluruh saham Nexperia kecuali satu dialihkan sementara kepada administrator independen yang ditunjuk oleh pengadilan. Akan tetapi Cina melawan keputusan pemerintah Belanda itu. 何方不当干预安氏半导体内部事务的做法，造成了全球半导体产供链的动荡和混乱。荷兰政府不顾中方多次在磋商中提出的合理诉求，没有展示出建设性态度和行动，且升级全球供应链危机。对此，荷方应承担全部责任。 Ketegangan makin rumit dengan isu keterlibatan AS. Wingtech Technology, induk Nexperia, telah dimasukkan ke daftar hitam ekspor AS sejak Desember 2024. Meskipun Nexperia tidak secara eksplisit masuk daftar itu, sebagai anak perusahaan, ia terdampak otomatis. Setiap transaksi Nexperia yang melibatkan teknologi asal AS kini harus mendapat izin khusus. Catatan pengadilan Belanda mengungkap bahwa AS memberikan isyarat jelas kepada Belanda. Dalam pertemuan dengan Bureau of International Security and Non-Proliferation AS, pejabat negeri Paman Sam mengisyaratkan jika Nexperia ingin dibebaskan dari aturan ekspor, pergantian CEO asal Cina menjadi syarat yang hampir pasti. Dalam pernyataan pada Selasa 14 Oktober 2025, Nexperia menyebut tengah bernegosiasi dengan Washington dan optimis dapat menemukan solusi dalam 60 hari. Sebagai balasan langsung atas pengambil alihan Nexperia oleh Belanda, Kementerian Perdagangan Cina mengeluarkan larangan ekspor sementara terhadap Nexperia dan para subkontraktornya. Larangan ini mencakup pengiriman komponen dan sub perakitan tertentu yang dibuat di fasilitas Nexperia di Cina. Nexperia telah mengonfirmasi larangan tersebut. Mereka juga tengah bernegosiasi dengan pemerintah Cina melalui induk perusahaannya Wingtech untuk mencari pengecualian. Stephen Ines dari SPI Asset Management mengatakan kisah Nexperia ini bak cerita dalam film mata-mata abad ke-21. Sementara pakar teknologi di Clingendael Institute Michael Okano Hedgemans menyebut kasus ini memperlihatkan posisi Belanda yang semakin terseret dalam pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina. Kisah Nexperia bukan sekadar perebutan perusahaan, ini adalah simbol paling nyata dari perang dagang abad ke-21. Ketika Belanda dengan undang-undang era perang dingin mencabut kendali Cina atas perusahaan chip dasar, menunjukkan seolah kedaulatan hari ini berpindah di tangan silikon. Intervensi Belanda yang dipicu oleh skandal CEO dan masalah tata kelola hanyalah permukaannya. Di bawah sana ada Amerika Serikat yang menarik tali-tali geopolitik, menggunakan daftar hitam dan tekanan diplomatik sebagai senjata non-militer. Di tengah kompetisi sengit antara AS Cina, aksi pertahanan ekonomi demi alasan nasional seperti ini mungkin akan terjadi lebih sering. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.